Rabiah al-Adawiyah dikenal juga dengan nama Rabiah Basri, adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Rabiah merupakan klan, bahasa Arab, Maulat, dari klan Al-Atik suku Qais bin Adi, di mana ia terkenal dengan sebutan Al-Qaisiyah. Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Rabiah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi, atau tahun 95 sampai 99 Hijriah, di kota Basra, Irak, dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi atau tahun 185 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Rabiah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah. Rabiah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah, yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan zahidah, yang mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian yang sangat takut dan taat kepada Tuhan. Rabiah al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grand Master, atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lain seperti Ibnu al-Farid dan Dun Nun al-Misri. Kezuhudan Rabiah juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini membuat banyak cendekiawan Eropa meneliti pemikiran Rabiah dan menulis riwayat hidupnya, seperti Margaret Smith, Masignon, dan Nicholson. Rabiah dilahirkan di kota Basrah, Irak, sekitar abad ke-8, tahun 713 sampai 717 Masehi. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabiah yang berarti anak keempat. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabiah, keadaan ekonomi keluarga Ismail sangatlah buruk, sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Beberapa hari setelah kelahiran Rabiah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya dia berkata pada Ismail agar jangan bersedih karena anaknya, Rabiah, akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang akan mengharapkan syafaatnya. Sejak kecil Rabiah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, ayahnya, Ismail, meninggal dunia kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabiah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu, yang kemudian digunakan Rabiah untuk mencari nafkah. Rabiah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepi sungai yang lain. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah, menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabiah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup. Dalam pengembaraannya, Rabiah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabiah diculik oleh sekelompok penyamun kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pedagang yang membeli Rabiah sebagai hamba sahaya memperlakukannya dengan kejam, sehingga Rabiah harus selalu bekerja keras sepanjang hari. Dalam suatu malam, Rabiah bermunajat kepada Allah jika ia dapat bebas dari perbudakan maka ia tak akan berhenti sedikit pun beribadah. Ketika Rabiah sedang berdoa dan melakukan salat malam, pedagang yang menjadi majikannya itu dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepala Rabiah tanpa ada sehelai tali pun. Cahaya bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah itu merupakan cahaya sakinah, diambil dari bahasa Ibrani yaitu Sekina, yang berarti cahaya rahmat Tuhan, dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa tidak biasa yang terjadi pada Rabiah, pedagang itu menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabiah. Sebelum Rabiah pergi, pedagang itu menawarkan Rabiah untuk tinggal di Basrah dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhan Rabiah. Namun karena kezuhudannya, Rabiah menolak dan sesuai janjinya jika ia bebas, maka Rabiah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah. Setelah bebas sebagai hamba sahaya, Rabiah pergi mengembara di padang pasir. Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya beribadah kepada Allah. Rabiah juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid. Majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh zahid-zahid lain untuk bertukar pikiran. Di antara mereka yang pernah mengunjungi majelis Rabiah adalah Malik bin Dinar, wafat tahun 748 Masehi atau tahun 130 Hijriah, Sufyan as-Sauri,
wafat tahun 778 Masehi atau 161 Hijriah, dan Syakik al-Balhi, wafat tahun 810 Masehi atau tahun 194 Hijriah. Rabiah hanya tidur sedikit di siang hari, dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat, sehingga ia dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah. Rabiah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri, sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Di antara mereka yang melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang teolog dan ulama, Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, seorang amir dari dinasti Abbasiyah yang sangat kaya. Juga seorang gubernur yang meminta rakyat Basrah untuk mencarikannya seorang istri, dan penduduk Basrah bersepakat bahwa Rabiah adalah orang yang tepat untuk gubernur tersebut. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Hasan al-Basri, seorang sufi besar dan sahabat Rabiah, juga meminangnya, namun hal itu masih diragukan kebenarannya, mengingat Hasan al-Basri meninggal 70 tahun sebelum kematian Rabiah. Rabiah menolak seluruh lamaran itu dan memilih untuk tidak menikah. Meskipun tidak menikah, Rabiah sadar bahwa pernikahan termasuk sunnah agama, sebab tidak ada kependetaan, bahasa Arab, rahbaniyah, dalam syariat Islam. Rabiah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabiah kecuali Allah. Sehingga atas dasar itulah, Rabiah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Ketika menjadi hamba sahaya, Rabiah mengembangkan aliran sufi yang berlandaskan seluruh amal ibadahnya, atas dasar cinta kepada ilahi tanpa pamrih atas pahala, surga atau penyelamatan dari azab neraka. Rabiah terkenal dengan metode cinta kepada Allah, bahasa Arab, al-mahabbah, artinya cinta tanpa pamrih, dan uns, kedekatan dengan Tuhan. Perkataan mistik Rabiah menggambarkan kesalehan dirinya, dan banyak di antara mereka yang menjadi kiasan atau kata-kata hikmah yang tersebar luas di wilayah-wilayah negara Islam. Rabiah al-Adawiyah terkenal zahid, tak tertarik pada harta dan kesenangan duniawi, dan tak pernah mau meminta pertolongan pada orang lain. Ketika ia ditanya orang mengapa ia bersikap demikian, Rabiah menjawab, "Saya malu meminta sesuatu pada dia yang memilikinya, apalagi pada orang-orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu, sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan kepada mereka yang kaya. Apakah dia yang memberi rezeki kepada orang yang kaya, tidak memberi rezeki kepada orang-orang miskin? Sekiranya dia menghendaki begitu, maka kita harus menyadari posisi kita sebagai hambanya dan haruslah kita menerimanya dengan hati rida, senang." Berbeda dari para zahid atau sufi yang mendahului dan sezaman dengannya, Rabiah dalam menjalankan tasawuf itu bukanlah karena dikuasai oleh perasaan takut kepada Allah atau takut kepada nerakanya, hatinya penuh oleh perasaan cinta kepada Allah sebagai kekasihnya. Para ulama tasawuf memandang Rabiah sebagai tonggak penting perkembangan tasawuf dari fase dominasi emosi takut kepada Allah menuju fase dominasi atau mengembangkan emosi cinta yang maksimal kepadanya. Tingkat kehidupan zuhud yang tadinya direntangkan oleh Hasan al-Basri sebagai ketakutan dan pengharapan kepada Allah, telah dinaikkan maknanya oleh Rabiah sebagai zuhud karena cinta kepada Allah. Rabiah telah membuka jalan marifat ilahi sehingga ia menjadi teladan bagi para cendekiawan muslim, seperti Sufyan at-Tawri, Rabah bin Amr al-Kaisi, dan Malik bin Dinar. Ajaran-ajaran Rabiah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan sufisme dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufistik, Rabiah banyak dijadikan panutan oleh para sufi dan secara praktis penulis-penulis besar sufi selalu membicarakan ajarannya dan mengutip syair-syairnya sebagai seorang ahli tertinggi. Di antara mereka adalah Abu Talib al-Maki, As-Suhrawandi, dan teolog muslim, Al-Ghazali yang mengacu pada ajaran-ajaran Rabiah sebagai doktrin-doktrin dalam sufisme. Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak tasawuf Rabiah. Syair-syair kecintaannya kepada Allah kemudian banyak keluar dari ucapan sufi-sufi besar seperti Fariduddin al-Atar, Ibnu Fardih, Al-Halaj, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi telah dimulai lebih dahulu oleh Rabiah. Setengah dari syairnya adalah, "Aku cinta padamu dua macam cinta, cinta rindu dan cinta, karena engkau berhak menerima cintaku, adapun cinta, karena engkau, hanya engkau yang aku kenang, tiada yang lain. Adapun cinta karena engkau berhak menerimanya, agar engkau bukakan aku hijab,
supaya aku dapat melihat engkau, pujian atas kedua perkara itu, bukanlah bagiku. Pujian atas kedua perkara itu adalah bagimu sendiri. Ulama besar Al-Ghazali banyak mendapatkan pengaruh dari kezuhudan Rabiah. Al-Ghazali memberikan pendapatnya tentang syair Rabiah itu. Menurut Al-Ghazali, yang dimaksud dengan cinta kerinduan adalah cinta akan Allah karena nikmatnya di atas dirinya. Karena Allah telah menganugerahinya hidup, sehingga ia dapat menyebut namanya. Dan cinta kedua, yaitu cinta karena Allah berhak menerimanya, ialah cinta karena menyaksikan keindahan Allah dan kebesarannya yang kian hari kian terbuka baginya. Maka itulah cinta yang setinggi-tingginya. Dalam syair yang lain, Rabiah berkata, "Ku jadikan engkau teman bercakap dalam hidupku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Isimku biar bercengkrama dengan tolanku. Isi hatiku hanyalah tetap engkau sendiri. Ya ilahi, jika sekiranya aku beribadah kepada engkau karena takut akan siksa neraka, maka bakarlah aku dengan nerakamu. Dan jika aku beribadah kepada engkau karena harap akan masuk surga, maka haramkanlah aku daripadanya. Tetapi jika aku beribadah kepada engkau, hanya karena semata-mata karena kecintaanku kepadamu, maka janganlah ya ilahi, engkau haramkan aku melihat keindahanmu yang azali." Sekembalinya Rabiah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan Rabiah mulai menurun. Ia tinggal bersama sahabatnya, Abdah binti Abi Sawal, yang telah menemaninya dengan baik hingga akhir hidupnya. Rabiah tak pernah mau menyusahkan orang lain, sehingga ia meminta kepada Abdah untuk membungkus jenazahnya nanti dengan kain kafan yang telah ia sediakan sejak lama. Menjelang kematiannya, banyak orang-orang saleh ingin mendampinginya, namun Rabiah menolak. Rabiah diperkirakan meninggal dalam usia 83 tahun, pada tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah dan dimakamkan di Basrah, Irak.